Bab 661. Iris, Raja Utara benar. Dari sudut pandang manapun, Jacob adalah pilihan terbaik, kata Gilbert buru-buru. Keempat keluarga besar itu selalu bersaing. Tak satu pun dari mereka yang menganggap satu sama lain penting, jadi tak pernah ada pernikahan di antara mereka. Selain empat keluarga besar, kekuatan terkuat di kota Springfield adalah dua raja. Raja Utara bahkan lebih kuat dari Raja Selatan. Theodore dan Anson dikenal sebagai playboy. Mereka tidak terlalu bisa diandalkan. Namun, Jacob berbeda. Ia tidak pernah memiliki reputasi yang buruk, dan ia dianggap sebagai orang yang lebih baik daripada Theodore dan Jacob. Pada akhirnya, dalam hal pernikahan politik bagi keluarga Yang, Jacob adalah pilihan terbaik di Springfield City. Iris, meskipun saat ini kamu tidak punya perasaan terhadap Jacob, perasaan itu bisa tumbuh perlahan. Kurasa kamu bisa bertunangan dengannya sebentar, dan kalian berdua bisa mencoba berkencan sebentar, kata Elder Yang dengan suara pelan. Dia merasa Jacob juga pria yang baik. Terkait hubungan asmara, Iris masih sedih dengan penolakan Leon. Ia ingin Iris segera menemukan pacar baru agar ia bisa segera keluar dari bayang-bayang patah hati. Jacob memiliki latar belakang yang baik. Meskipun dia bukan karakter yang paling baik, dia tetap cukup baik. Dia bisa dianggap sebagai pasangan yang cocok untuk Iris. Lebih jauh lagi, Harold sudah berjanji untuk tunduk kepada keluarga yang selama pernikahan itu berlangsung. Itu akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi keluarga Yang. Itu solusi yang sempurna. Itu ide yang bagus. Kita bisa membiarkan mereka bertunangan terlebih dahulu, lalu membiarkan mereka mencoba saling mengenal. Harold mengangguk setuju. Aku menolak, kakek. Aku tidak akan menerima pernikahan politik apapun. Jika kau masih menganggapku sebagai cucumu, maka jangan memaksaku. Iris menggertakkan giginya dan berkata dengan tekad. Ekspresi Elder Yang dan Gilbert menjadi masam saat mereka melihat betapa bertekadnya Iris, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Raja Utara, maafkan aku. Kejadian ini datang terlalu cepat. Iris butuh waktu untuk menerimanya. Kenapa kau tidak kembali saja sekarang? Kami akan memikirkannya baik-baik, kata Penatua Yang sambil mendesah. Dia tahu bahwa Iris sangat keras kepala. Mereka tidak bisa terburu-buru. Dia berencana untuk memberikan nasihat kepada Iris secara perlahan, dengan harapan bisa mengubah pikirannya. Baiklah, kita akan kembali dan menunggu kabar. Ayo, Harold pergi bersama anak buahnya. Sungguh hina. Iris lebih suka bersama si yatim piatu, Leon daripada melihatnya. Sungguh celaka. Saat Iris jatuh ke tangan Jacob, dia akan mempermainkannya dengan benar. Sebelum mereka pergi, Jacob tampak berseri-seri dingin, tetapi dia segera menyembunyikannya saat dia pergi bersama ayahnya. Hanya tetua Yang, Iris, dan yang lainnya yang tersisa di aula utama. Kakek, seharusnya kau menolak mereka lebih awal. Mengapa kau meminta mereka waktu untuk memikirkannya? Kata Iris dengan tidak senang. Iris, aku tahu kamu tidak menginginkan pernikahan politik. Aku bisa mengerti perasaanmu, tetapi kamu tidak semudah itu lagi. Sudah saatnya kamu berpikir untuk menikah. Menurutku Jacob adalah pria yang cukup baik dalam banyak hal. Kamu bisa mencoba berkencan dengannya. Begitu kalian saling mengenal lebih baik, kamu mungkin berpikir bahwa kalian berdua cocok. Bab 662. Penatua Yang berusaha keras meyakinkan Iris. Benar sekali, Iris, baik kakekmu maupun aku hanya menginginkan yang terbaik untukku. Gilbert mengangguk. Yang terbaik untukku, itu yang selalu kau katakan. Jika kau memang menginginkan yang terbaik untukku, Leon dan aku tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Iris mulai menangis karena frustrasinya. Air matanya terus mengalir. Pada saat itu, semua kesedihan yang ia pendam dalam hatinya meledak. Dulu kamu tidak punya bukti, tapi kamu dengan paksa memisahkan aku dan Leon. Sekarang, demi keluarga, kamu berencana mengorbankan aku, memberikan aku kepada pria yang tidak aku cintai. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Bunga Iris semakin sedih saat dia berbicara. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan air matanya yang jatuh.
Dia berpikir bahwa kakeknya mencintainya dan tidak akan memanfaatkan pernikahannya demi keuntungan. Namun, dia dibutakan. Dia terus-menerus dikecewakan oleh kakeknya. Iris, bukan itu maksudku. Aku tidak berencana mengorbankanmu demi keuntungan. Aku hanya ingin kau memulai cinta baru agar kau tidak bersedih lagi karena Leon. Pertunangan tidak berarti kau akan menikah. Jika kau merasa tidak menyukai Jacob, kau bisa menolaknya setelah itu. Wajah Elder yang sangat pucat. Dia sedang memikirkan Iris ketika dia ingin melibatkan mereka berdua, berharap Iris akan menemukan cinta baru. Namun, ia memikirkan keuntungan keluarga. Ia pun tidak dapat menyangkalnya. Aku tidak mau mendengarkan alasanmu lagi. Aku tidak setuju dengan ini, sebaiknya kau menyerah saja. Iris merasa sedih. Setelah mengatakan semua itu, dia berbalik dan meninggalkan rumah. Melihat Iris yang semakin menjauh, Gilbert masih tidak mau menyerah. Dia bertanya, "Ayah, Iris terlalu keras kepala. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita lakukan semuanya selangkah demi selangkah." Iris masih terlalu sedih dengan Leon. "Mari kita beri dia waktu untuk menenangkan diri sebelum kita melakukan hal lain," kata Elder Yang. Sebenarnya, dia tidak ingin memaksa Iris, tetapi perpisahan Iris dan Leon sudah pasti. Keduanya tidak akan bisa kembali bersama. Iris perlu menikah pada akhirnya. Tidak ada salahnya mencoba Jacob. Namun, Iris sama sekali tidak menyukai Jacob. Hal itu membuatnya sakit kepala. Di sebuah mal besar di kota, Leon menghentikan sepedanya di luar dengan Iris di belakangnya. "Leon bodoh, kau beruntung hari ini." Snow melompat dari sepeda dan tersipu. Dia mencubit pinggang Leon. Tubuh mereka terus-menerus bersentuhan saat Leon menghentikan motornya. Leon sangat beruntung bersamanya. "Kau sendiri yang ngotot naik motorku, bagaimana mungkin kau bisa menyalahkanku?" kata Leon sambil menggertakkan giginya. "Sudahlah, aku tidak mau berdebat lagi. Ayo kita beli baju." Snow memutar matanya ke arah Leon sebelum dia menariknya masuk ke dalam mal. Mereka berdua berbelanja, dan dengan cepat berjalan ke salah satu toko pakaian mewah terbesar di sana. Bab 663. Itu adalah merek kelas atas, dan mereka memiliki berbagai macam pakaian untuk pria dan wanita di dalamnya. Masing-masing harganya cukup mahal. Di area pakaian pria, "Leon, kenapa kamu tidak mencoba setelan ini?" Mata Snow berbinar saat dia mengeluarkan setelan biru untuk Leon. "Bukankah kau kesini untuk membeli baju? Kenapa kau menyuruhku mencoba sesuatu untuk seorang pria? Apa kau berencana membeli sesuatu untuk Fanny?" Leon terkejut. Ia mengira Snow mungkin memintanya untuk mencobanya karena ia ingin membelikannya untuk Fanny. "Tidak, aku berencana membelikan sesuatu untukmu," kata Snow. "Membelikan sesuatu untukku? Kenapa kau melakukan itu tanpa alasan?" Leon terkejut. "Kau membantuku memberi pelajaran pada Jacob, lalu kau menyelamatkan ibuku. Aku berencana membeli beberapa pakaian sebagai ucapan terima kasih," kata Snow sambil tersenyum. "Tidak perlu, tidak apa-apa." Leon mencoba menolak. "Apa maksudmu? Kau sudah melakukan banyak hal untuk keluarga kita, dan kau menolak hadiah ayahku saat itu. Aku hanya ingin membelikanmu beberapa pakaian sebagai ucapan terima kasih. Uangnya tidak banyak. Apa kau akan menolakku?" kata Snow dengan tidak senang. "Baiklah." Leon tersenyum tak berdaya. Ia terpaksa menerima niat baik Snow. "Begitulah kira-kira." Snow tersenyum. Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa pakaian untuk dicoba Leon. Leon tinggi dan kurus, dan dia juga tampan. Sangat mudah menemukan pakaian yang cocok untuknya. Pakaian bermerek yang mahal berfungsi untuk membuatnya tampak lebih jantan dan tampan. Snow sangat puas. Dia memilih 5 yang paling bagus dan membelinya untuk Leon. Leon merasa hatinya hangat. Snow hanya berpura-pura meminta Leon untuk membawakannya belanjaan, tetapi dia hanya ingin membelikannya pakaian sebagai balasannya. Dengan kekayaan bersihnya saat ini, pakaian-pakaian itu tidak berarti apa-apa baginya, tetapi niat Snow membuatnya merasa sangat bersyukur. Setelah membeli pakaian, Leon berjalan-jalan lagi dengan Snow. Mereka membeli beberapa kosmetik sebelum meninggalkan mal, bersiap untuk kembali. Pada saat itu, ponsel Leon tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Leopard.
Leopard adalah bos di area sekitar Gunung Mistlood. Saat Leon pertama kali pergi ke sana bersama Iris, mereka pernah berkonflik sebelumnya. Setelah itu, mereka menyelesaikan dendam mereka. Halo, apakah ini Tuan Serigala? Saat panggilan tersambung, suara Leopard yang penuh hormat terdengar. Ini aku, Leopard. Apa kau butuh sesuatu? Tanya Leon penasaran. Tuan Serigala, apakah Anda sedang senggang sekarang? Saya ingin mentraktir Anda makan, dan meminta bantuan Anda, kata Leopard setelah ragu-ragu sejenak. Tolong, apa terjadi sesuatu dengan keluarga Lily? Jantung Leon berhenti berdetak. Lily adalah salah satu sekretaris Iris. Saat dia bekerja di Elegante, Lily cukup dekat dengannya. Setelah itu, dia membantu keluarga Lily mengatasi beberapa masalah ketika dia pergi ke sana sebagai tamu juga. Untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, ia meminta bantuan Leopard untuk mengurus mereka, karena keluarga Lily dekat dengan Gunung Mistlood. Bab 664. Dengan tiba-tibanya Leopard meneleponnya, dia pikir itu karena keluarga Lily sedang dalam masalah. Tidak, ini masalah pribadi, kata Leopard dengan khawatir. Meskipun Leon dan Leopard sudah menyelesaikan masalah mereka, mereka berdua tidak begitu akrab satu sama lain. Dia tidak tahu apakah Leon akan membantunya, jadi dia tidak yakin sama sekali. Baiklah, beritahu aku lokasimu. Aku akan ke sana sekarang. Leon jauh lebih santai ketika mengetahui bahwa itu bukan keluarga Lily. Tentu saja, karena Leopard setuju untuk menjaga keluarga Lily, ia tidak punya alasan untuk menolak permintaan ini. Ia berencana untuk pergi ke sana untuk melihat apa masalahnya. Terima kasih, Tuan Serigala. Leopard sangat gembira saat memberikan alamat itu kepada Leon. Setelah menutup telepon, Leon berkata kepada Snow, "Snow, ada yang harus kulakukan sekarang. Bagaimana kalau aku antar kau pulang?" "Ada apa? Apakah akan menyenangkan?" "Biarkan aku ikut denganmu," kata Snow sambil tersenyum. Snow samar-samar menangkap beberapa bagian pembicaraan sebelumnya, dan itu menggelitik minatnya. "Kurasa tidak pantas bagimu untuk ikut denganku," kata Leon setelah ragu-ragu sejenak. "Mengapa ini tidak pantas? Apakah kamu melakukan sesuatu yang memalukan?" Mata Snow berbinar karena penasaran. Tentu saja tidak. Leon tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, ia berpikir sejenak dan berkata, "Terserahlah, karena kau ingin pergi, aku akan membawamu bersamaku." Leopard adalah bagian dari dunia bawah, jadi Leon merasa itu mungkin terkait dengan konflik di dunia bawah. Snow adalah putri Raja Selatan. Dengan pengaruh dan kekuatan Raja Selatan, Snow mungkin bisa membantu jika dia ikut. Di hotel paling mewah di area sekitar Gunung Mistlood, Leon disambut oleh Leopard dan bawahannya di pintu masuk begitu dia tiba. "Tuan Serigala, sudah lama sekali." Leopard berjalan mendekat sambil tersenyum sopan sambil menyapa Leon dengan hormat. "Benar juga, sudah lama tak berjumpa," Leon tersenyum. "Tuan Serigala, ini." Macan tutul terkejut melihat salju. Pertama kali bertemu Leon bersama Iris, dan mereka berdua sangat dekat. Namun, teman wanitanya kali ini adalah seseorang yang berbeda. Itu bukan hal terpenting. Yang terpenting adalah Iris adalah putri dari salah satu dari 4 keluarga besar. Dia luar biasa cantik dan berbakat. Namun, penampilan Snow tidak kalah dari Iris sama sekali. Snow jauh lebih seksi, dan keduanya memiliki kualitas yang luar biasa. Dia terkejut. Leon tidak sekuat itu, hanya setingkat Leopard, tetapi entah bagaimana Leon dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Dia tidak mengerti bagaimana Leon melakukannya. "Leopard, perkenalkan, ini temanku, Snowpool." "Snow, ini Leopard, bos di area sekitar Gunung Mistlood." Leon memberikan beberapa perkenalan singkat. "Nona Pool, halo," sapa Leopard dengan sopan. Dia samar-samar merasa seperti nama Snow tidak asing, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya sebelumnya. Terlebih lagi, kota Springfield sangat besar. Ada begitu banyak orang dengan nama yang sama, jadi dia tidak terlalu peduli. "Ya," Snow mengangguk dan menjawab dengan tenang. Bab 665. Dia adalah putri Raja Selatan. Dia tahu betul bagaimana kekuasaan di dunia bawah didistribusikan.
Daerah Miscloud Mountain lebih terpencil di kota Springfield. Orang-orang yang ada di sana biasanya tidak penting. Dengan siapa dia, tentu saja dia akan memandang rendah orang seperti itu. Kalau bukan karena Leon, dia tidak akan melirik Leopard sedikit pun. Leopard merasa agak canggung dengan sikap Snow, tetapi dia tidak berani menyuarakan ketidaksenangannya karena Snow bersama Leon. Tuan Serigala, saya sudah menyiapkan pesta di dalam. Silakan ikuti saya. Macan Tutul memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam. Di sebuah ruangan mewah, Leon, Leopard, dan yang lainnya duduk. Leopard menyuruh stafnya membawakan makanan. Macan Tutul, mengapa kau terburu-buru mencariku? Tanya Leon langsung. Tuan Wolf, begitulah. Aku punya saingan di sekitar sini yang bernama Chim. Baru-baru ini, Chim bergabung dengan salah satu dari 4 harimau. Harimau tertawa, Riker. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia terus mendesakku di setiap sisi, mengambil banyak wilayahku. Leopard memperlihatkan ekspresi getir di wajahnya saat menjelaskan semuanya. Di bawah serangan Chim yang terus-menerus, situasinya menjadi semakin berbahaya. Dia menelepon Leon karena tidak punya pilihan lain. Dia ingin tahu apakah Leon bisa membantu. Jadi begitulah, Leon tampak menyadari sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah Leopard membutuhkannya untuk beberapa konflik di dunia bawah, dan dia benar. Riker adalah salah satu dari 4 harimau, dan salah satu anak buah Raja Utara. Ia tidak percaya bahwa Riker peduli dengan lokasi yang begitu jauh. Itu melampaui ekspektasinya. Tuan Wolf, saya tahu Anda cukup dekat dengan keluarga Yang. Bisakah Anda meminta bantuan mereka? Pinta Leopard. Dia tahu bahwa keluarga Yang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kekuasaan dan kekayaan mereka tak terbayangkan. Selama Leon mampu meyakinkan Iris untuk melakukan sesuatu, akan sangat mudah untuk mengatasi hal ini. Namun, keluarga Yang bukan bagian dari dunia bawah. Dia tidak tahu apakah mereka bersedia membantu. Dia tidak percaya diri sama sekali, tetapi setidaknya ada harapan. Aku sudah putus dengan Iris, kata Leon dengan sedikit rasa sakit di hatinya. Perkataan Leopard benar-benar menusuk hati Leon. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan wajah dan senyum Iris yang cantik. Apa, kalian putus? Leopard terkejut. Dia sudah tahu bahwa mereka berdua dekat, dan bertanya-tanya apakah Leon bisa menjadi pacar Iris. Namun, hanya dalam beberapa bulan, Leon sudah putus dengan Iris. Tidak heran Leon punya gadis lain di sampingnya. Benar sekali, Leon menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit sambil menenangkan dirinya. Itu, Leopard tercengang. Ekspresinya benar-benar tenggelam. Dia meminta bantuan Leon karena dia ingin melihat apakah Leon bisa mendapatkan Iris untuk membantunya. Namun, harapannya pupus begitu saja saat ia mendengar mereka putus. Macan Tutul, ya, kau benar-benar bodoh. Bab 666. Semua orang di dunia bawah tahu bahwa kedua raja itu berada di pihak yang berseberangan. Karena sainganmu bergabung dengan Laughing Tiger dan Raja Utara, kau dapat bergabung dengan Raja Selatan dan meminta bantuannya. Bukankah itu akan memperbaiki keadaan? Mengapa kau harus pergi jauh-jauh ke Yang? Snow memutar matanya dan berkata. Penampilannya sungguh menakjubkan, dan dia pun luar biasa seksi. Hanya gerakan memutar mata saja sudah sangat menggoda. Leopard dan bawahannya bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang hanya karena itu, benar-benar takluk oleh kecantikan Snow. Pada akhirnya, tekad Leopard sedikit lebih kuat. Dia adalah orang pertama yang kembali ke kenyataan, bergabung dengan Raja Selatan. Nona Pool, Anda berpikir tentang hal-hal yang terlalu sederhana. Raja Selatan adalah salah satu tokoh besar di dunia bawah. Dia berdiri di puncak kota Springfield. Saya hanyalah tokoh yang tidak penting di dunia bawah. Bahkan jika saya ingin bergabung dengan seseorang seperti dia, tidak mungkin dia akan peduli dengan saya. Leopard tersenyum pahit. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Kata Snow tegas. Meskipun dia berkata demikian, dia tahu betul bahwa Leopard benar. Ayahnya sangat dihormati di dunia bawah. Dia tidak akan mau repot-repot dengan orang seperti Leopard. Saya sudah mencobanya. Mungkin kalian tidak tahu,
tapi Mistcloud Mountain cukup dekat dengan Horsen, wilayah kekuasaan harimau berambut besar. Aku meminta untuk menemuinya beberapa hari sebelumnya untuk bergabung dengannya dan meminta perlindungannya, tapi aku langsung ditolak. Bab baru diunggah setiap hari hanya di alaninis.com. Horsen adalah salah satu bawahan Raja Selatan. Jika bahkan harimau berambut besar meremehkanku, maka aku tidak akan punya harapan dengan Raja Selatan, Leopard mendesah saat berbicara. Jika dia mencoba bergabung dengan Horsen lebih awal, Horsen mungkin akan mempertimbangkannya dengan wilayah dan kekuatannya. Akan tetapi, setelah serangan Qim yang terus-menerus, wilayah kekuasaannya semakin berkurang. Jika Horsen menerimanya, bukan saja tidak akan ada gunanya, tetapi bahkan akan menyinggung Riker. Horsen bukan orang bodoh, tidak mungkin Horsen akan setuju. Jadi begitulah. Snow tampak tersadar. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, mereka mungkin tidak menerimamu sebelumnya, tetapi situasinya sedikit berbeda sekarang. Situasinya berbeda. Bagaimana bisa berbeda? Leopard tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Snow. Kalau begitu, sebaiknya kau tanya saja pada Leon. Kita lihat apakah dia mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Snow tersenyum sambil menatap Leon. Dia tidak mengetahui hubungan Leon dengan Leopard, dia juga tidak tahu apakah Leon bersedia membiarkan Leopard bergabung dengan ayahnya. Kalau Leon baik-baik saja dengan itu, dia akan membantu Leon menyelesaikan semuanya. Tidak apa-apa, ini bahkan bukan masalah besar. Leopard, jangan khawatir, aku akan membantumu menangani semuanya. Kau tidak perlu merepotkan Raja Selatan, kata Leon. Lawan Leopard pada akhirnya hanya Riker, bukan Raja Utara. Leon bisa menangani hal seperti ini dengan mudah. Tidak perlu merepotkan Harold. Kau akan membantuku mengatasinya. Apakah telingaku menipuku? Leopard terkejut. Ia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Serigala, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi level Qim sama seperti saya. Ia sudah berada di Acquired State tingkat lanjut. Ia juga memiliki seorang ahli di puncak Acquired State dari Laughing Tiger untuk membantunya. Bab 667. Bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Leopard semakin khawatir saat dia berbicara. Dia pernah melawan Leon sebelumnya dan tahu bahwa Leon hanya sedikit lebih kuat darinya. Leon seharusnya belum berada di puncak Acquired State. Keterampilan Leon tidak akan berguna sama sekali. Chip bahkan memiliki Laughing Tiger di belakangnya. Jika Leon terlibat, itu sama saja dengan mengirim Leon ke liang lahat lebih awal. Ahli puncak Acquired State, Leon dan Snow saling berpandangan, dan mereka tak dapat menahan tawa. Setelah apa yang terjadi di acara penjualan Sinchen Group, Leon sudah dikenal sebagai yang terkuat di antara generasi muda Springfield City. Dia sudah berada di level Supreme Master tingkat lanjut yang mengerikan. Bahkan para ahli puncak keadaan bawaan akan terbunuh hanya dengan satu pukulan dari Leon. Apa yang kau tertawakan? Apakah aku salah? Leopard menjadi bingung dengan tawa Snow. Saya tertawa karena Anda terlalu bodoh. Bahkan seseorang di puncak Acquired State kini menjadi ahli. Lucu sekali, kata Snow di sela-sela tawanya. Ledakan, ledakan. Sebelum Snow sempat selesai berbicara, pintu ruangan itu tiba-tiba dirobohkan dari luar. Tepat setelah itu, lebih dari 10 pria berotot berbaju hitam bergegas masuk sambil memegang berbagai senjata. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Pria itu tampak seperti monyet dan sama sekali tidak memiliki niat baik. Dia adalah saingan Leopard, Qim. Chip, ini kamu. Ekspresi Leopard berubah saat dia dan bawahannya berdiri. Mereka semua tampak seperti sedang menghadapi lawan yang sangat besar. Hanya Leon dan Snow yang tetap duduk dengan tenang, bahkan tidak bergerak. Macan tutul, kau cukup berani. Bahkan di ambang kematian, kau tidak bersembunyi di sarangmu. Kau berani berjalan-jalan seperti ini. Bukankah kau hanya menunggu kematian? Qim tertawa terbahak-bahak. Jika Leopard tetap bersembunyi di wilayah kekuasaannya, Leopard tidak akan mudah dihadapi karena Leopard memiliki beberapa keterampilan dan bawahan yang cukup banyak. Namun, Leopard datang ke hotel hanya dengan 4 atau 5 orang. Itu sama saja dengan bunuh diri. Begitu mendapat kabar itu,
ia langsung membawa anak buahnya dan bergegas datang. Simpanse, jangan berani-berani. Ekspresi Leopard sangat gelap. Dia menyesal telah begitu ceroboh. Dia seharusnya tidak menunjukkan dirinya di depan umum. Pada saat itu, dia ditangkap oleh Chim dan tidak bisa lari kemanapun. Memangnya kenapa kalau aku berani? Leopard, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sebaiknya kau menyerah sekarang juga. Serahkan semua wilayahmu, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Chim tersenyum dingin saat kilatan dingin melintas di matanya. Ekspresi Leopard menjadi gelap. Tidak mungkin dia akan menyerah. Dia memutuskan untuk mencoba berjuang agar bisa keluar. Namun, sebelum itu, dia perlu mencari cara untuk memastikan Leon dan Snow aman. Bab 668. Bagaimanapun, dia berutang banyak pada Leon. Dia tidak bisa menyeret Leon bersamanya. Chim, Tuan Wolf, dan Nona Snow di sini bukan bagian dari dunia bawah. Mereka tidak ada hubungannya dengan ini, mereka tidak bersalah. Saya harap Anda bersikap terhormat dan membiarkan mereka pergi. Kata Leopard. Mendesis. Saat ia melihat ke arah yang ditunjuk Leopard, Chim segera melihat betapa cantiknya Snow. Ia mendesis dan membelalakkan matanya. Betapa indahnya. Chim menelan ludah saat menatap wajah cantik dan tubuh seksi Snow. Tiba-tiba matanya berkobar saat ia terus menatap Snow. Bawahannya pun sama. Mereka semua benar-benar terpesona oleh penampilan Snow. Adapun Leon di samping Snow, mereka sama sekali mengabaikannya, bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Chim, dunia bawah tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Datanglah padaku, tetapi kau harus melepaskan mereka berdua. Kata Leopard dengan dingin. Biarkan mereka pergi. Apa menurutmu itu mungkin? Chim menatapnya dengan nada mengejek setelah dia kembali ke dunia nyata. Dia tahu bahwa dunia bawah itu terhormat dan tidak pernah melibatkan keluarga atau orang yang tidak bersalah. Jika Snow tidak secantik itu, dia akan mempertimbangkan untuk membiarkan Snow dan Leon pergi. Namun, Snow terlalu cantik dan memikat. Dia adalah impian setiap pria. Dia belum pernah melihat orang secantik itu sebelumnya. Hanya dengan sekali pandang, dia benar-benar terpesona. Jika dia bisa mendapatkan seseorang secantik Snow, dia bahkan rela mengorbankan 10 tahun hidupnya. Melanggar kehormatan dunia bawah bukanlah apa-apa. Sial, macan tutul mengumpat dalam hatinya. Dia tahu bahwa Chim adalah orang mesum. Chim mungkin menolak untuk membiarkan mereka pergi karena kecantikan Snow. Jika Leon dan Snow jatuh ke tangan Chim, situasinya akan menjadi bencana. Tuan Wolf, situasinya buruk. Aku akan menahan Chim dan ahli Acquired State tingkat lanjut itu. Kau bawa Nona Pool dan kabur. Leopard berbisik dengan sengaja. Dia tahu bahwa Leon adalah petarung yang tangguh, dan sedikit lebih kuat darinya. Selama dia mampu menahan Chim dan ahli itu selama beberapa detik, Leon akan mampu mengalahkan Snow. Apa? Kau ingin lari? Tidak akan semudah itu. Chim segera menyadari niat Leopard. Dengan lambaian tangannya, selusin bawahannya yang ganas mengepung Leopard dan yang lainnya. Tepat setelah itu, Chim berjalan mendekat, berdiri di depan pintu masuk bersama seorang pria berotot, menutup rapat semua ruang untuk mundur. Nama pria berotot itu adalah Hunter. Dia adalah ahli yang dikirim oleh Riker. Kita tamat. Emosi Leopard pun mereda. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu itu dengan Chim dan Hunter menghalangi jalan. Mereka tidak akan mampu menerobos bahkan dengan bantuan Leon, apalagi bisa melarikan diri. Tuan Serigala, maafkan aku. Aku telah menyeretmu ke bawah. Leopard putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, mereka bukan apa-apa bagiku. Aku akan membantumu menghadapi mereka sekarang juga. Leon tersenyum sambil berdiri. Bab 669. Bocah, siapa yang kau panggil tidak ada apa-apanya. Kau mau mati. Chim sangat marah saat kilatan pembunuh muncul di matanya. Ekspresi Hunter juga gelap. Dengan kekuatannya, dia adalah seorang raja di daerah sekitar Mistcloud Mountain. Leon berani menyebutnya tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin dia bisa menelannya begitu saja. Chim, kau tutup pintu keluarnya. Serahkan mereka berdua padaku.
kata Hunter dingin sambil melangkah maju. Baiklah, Hunter, kau jauh lebih kuat dariku. Dengan bantuanmu, bocah itu dan Leopard akan mati, kata Chim dengan gembira. Meskipun dia tidak tahu siapa Leon, Leopard dan Chimpu adalah dua petarung terkuat di Mistcloud Mountain, dan mereka hanya berada di tahap Acquired State tingkat lanjut. Dengan kemampuan Hunter pada puncak Acquired State, akan sangat mudah menghadapi Leopard dan Leon. Leopard, datanglah padaku dengan bocah nakal itu, jangan buang-buang waktuku, Hunter menunjuk Leon dan Leopard dengan sangat arogan. Hanya denganmu, kau cukup pandai berbicara, tapi kemampuanmu yang sebenarnya payah. Leone geli dengan kesombongan Hunter. Bahkan Snow pun tertawa mendengar kata-kata itu. Ia bertingkah seolah-olah mendengar lelucon terhebat di dunia. Bocah, kau meremehkanku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hunter sangat marah. Ia melancarkan pukulan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu itu, menyerang Leon. Leon mendengus, bahkan tidak peduli pada keduanya. Bocah itu benar-benar ketakutan. Hunter, kau tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Lumpuhkan saja bocah ini. Beritahu dia konsekuensi karena melawan kita, kata Chim dengan kejam. Hunter, tunjukkan pada mereka apa yang kau punya. Bawahan Chim mengira Leon pun ikut tercengang ketakutan, semuanya pun bersorak kegirangan. Tuan Serigala, hati-hati. Macan tutul terkejut saat jantungnya berhenti berdetak. Dia tidak tahu mengapa Leon tidak menghindarinya, tetapi dia tahu betul bahwa Leon dan keahliannya kurang lebih berada di level yang sama. Mereka sama sekali bukan tandingan Hunter. Jika tidak ada kejutan, Leon tidak akan mampu melawan Hunter. Melihat serangan Hunter yang datang padanya, Leon akhirnya bergerak. Dia mengacungkan jarinya, dan dia sangat cepat saat jarinya mengenai tinju Hunter. Ledakan. Terjadi benturan keras dan Hunter terlempar mundur dari jari Leon seolah-olah dia terkena hantaman keras. Hunter mulai memuntahkan darah sambil menghantam dinding di belakangnya, dan jatuh terkapar di tanah. Setelah itu, rasa sakit yang hebat menjalar ke lengan dan tinjunya. Leon mematahkan seluruh lengannya dan satu jarinya. Melihat itu, Chim tercengang. Leopard pun tercengang. Selain Snow, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Hunter, yang sudah berada di puncak Acquired State, yang secara praktis merupakan seorang raja di mata mereka, kalah hanya dengan satu jari dari Leon. Tiba-tiba, mereka menatap Leon dengan tak percaya. Seluruh tempat itu sunyi. Ku kuat sekali. Tuan Serigala, kau hebat sekali. Leopard mulai tertawa saat ia pulih dari keterkejutannya. Bab 670. Leon berkata bahwa Leon akan membantunya memecahkan semua masalah, tetapi dia mengira Leon hanya membual. Namun, ketika dia melihat keterampilan Leon, dia akhirnya menyadari bahwa Leon mengatakan kebenaran. Bagaimana ini mungkin? Hunter mencengkeram tangannya yang terluka sambil berusaha untuk berdiri. Ekspresinya sangat gelap. Fakta bahwa ia berada di puncak Acquired State berarti Leon setidaknya berada di Inate State awal karena Leon mengalahkannya dalam satu pukulan. Dia tidak dapat mengerti bagaimana seorang ahli seperti itu muncul di tempat seperti itu. Pikiran Chim kurang lebih sama. Baginya, mereka yang berada di alam bawaan sudah menjadi ahli bela diri sejati. Mereka adalah eksistensi yang tidak bisa disentuhnya. Kenyataan bahwa Leon bisa menjadi seseorang di level itu membuatnya bergidik. Tuan Serigala, aku tidak percaya kau sudah mencapai keadaan bawaan awal. Kau sangat menakjubkan, kata Leopard dengan gembira. Dia tahu bahwa fakta bahwa Leon dapat dengan mudah mengalahkan Hunter berarti Leon kemungkinan besar setidaknya berada di Inate State. Kalau tidak salah, Leon seharusnya sudah berada di keadaan bawaan awal. Tentu saja, wajar saja jika dia berpikir seperti itu. Pertama kali bertemu Leon, dia bertukar pukulan dengan Leon. Dia yakin bahwa Leon hanya berada di Acquired State tingkat lanjut saat itu. Hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan saja, sudah merupakan keajaiban bagi Leon untuk mencapai Acquired State tingkat lanjut. Dia tidak menyangka kalau kemampuan Leon berada di atas level itu. Itu terlalu tidak masuk akal. Tidak apa-apa, Leon tersenyum. Keahliannya belum berada pada tingkat Acquired State tingkat lanjut,
tetapi sudah pada tingkat Supreme Master menengah. Siapapun, agak sulit untuk membayangkannya, dan dia tidak ingin repot-repot menjelaskannya. Jadi dia baru saja mencapai tahap awal bawaan. Hunter dan Chim menghela napas lega. Leon adalah teman Leopard. Karena Leopard mengatakan bahwa Leon baru saja berada di tahap awal Inatestet, maka mungkin itu benar bagi mereka. Jika Leon sudah berada di tahap Inatestet tingkat lanjut atau puncak, mereka berdua tidak dapat menyinggung perasaannya. Akan tetapi, jika Leon hanya berada di tahap Inatestet awal, maka itu masih belum cukup untuk membuat mereka takut. Bocah, siapakah kau? Tanya Hunter dengan suara rendah, ingin mengetahui asal-usul Leon. Sebelum Leon bisa menjawab, Snow menyela. Kalian berdua tidak punya hak untuk tahu siapa dia, kata Snow dengan arogan. Kau, Hunter dan Chim sangat marah. Namun, Leon masih lebih kuat dari mereka, jadi mereka berdua tidak berani melakukan apapun. Bocah, tidak peduli siapa kau, aku tidak keberatan memberitahumu. Bos kita adalah si harimau tertawa yang terkenal, Riker Smith. Fakta bahwa kau melukai Hunter berarti kau melawan Riker. Karena kau tidak tahu, aku akan memberimu kesempatan. Selama kau pergi sekarang juga dan berhenti ikut campur, kita akan melupakan ini. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Chim mengancam. Meskipun dia sudah melihat kemampuan Leon, dia masih memiliki Riker di belakangnya. Dia tidak takut pada Leon. Begitukah? Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Kata Leon dengan tenang.